Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Alam Akbar Al-Fatah, M. Furqon Givanus, Farhan Muhammad Septiansa, dan Andreas Fadilah dari kelas 1B. Izin menjelaskan terlebih dahulu ya mengenai tujuan dari program yang telah kami buat. Nah, tujuan dari program yang telah kami buat yaitu untuk mengetahui sistematika dan pemodelan online shop, khususnya di bagian pemesanan. Mulai dari mengatur toko pribadi, seperti mengisi produk beserta harganya, dan melihat produk dalam toko pribadi, dan juga melakukan permodelan belanja secara online pada toko orang lain dengan beberapa kondisi, seperti kondisi yang sebenarnya. Mulai dari membeli barang atau produk, mengisi data penerima, memilih metode pembayaran, dan juga mencetak struknya. Nah, pada saat pembayaran juga ada beberapa metode juga, mulai dari jika kita membayarkan dengan harga yang pas, kemudian jika kita membayarkan dengan harga yang kurang, maupun jika kita dengan membayarkan dengan harga yang lebih. Nanti akan ada proses lebih lanjut lagi tuh. Dan ada juga penawaran jika kita kekurangan pembayaran atau kekurangan duitnya, dan nanti ada tawaran untuk mencicil selama 6 kali gitu. Seperti itu. Itu merupakan salah satu proses tambahannya. Seperti itu. Nah, yang nanti akan dijelaskan mulai dari pseudocode, lalu flowchart, setelah itu kode, dan yang terakhir itu simulasi. Untuk yang pertama itu kita akan menjelaskan mengenai pseudocode-nya terlebih dahulu. Untuk itu, dipersilakan untuk Farhan untuk menjelaskan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Ini nggak share screen. Iya, Ini nggak bisa. coba. Yang mau share screen. Nah, ada bisa. Oke, ulang lagi. Ulang. Baik, untuk penjelasan mengenai pseudocode itu akan dijelaskan oleh Farhan Muhammad Septiansa. Untuk itu, dipersilakan. Ya, baik. Saya Farhan Muhammad Septiansa akan menjelaskan tentang pseudocode yang telah saya buat. Jadi di pseudocode kali ini saya akan bagi-bagi dengan berbagai macam function-function agar lebih mudah dalam pengkodingannya tersebut. Yang pertama itu ada function main. Itu saya outputkan shopping app, itu masuk ke tampilan utama, output user tidak tidak ada karena belum diinput, terus declare string username, password sama input, terus di end. Terus yang kedua itu ada function login. Itu di function login itu kita menginput angka 1. Terus kalau kita menginput angka 1, maka akan login. Terus outputnya itu tampilan menu 1. Nah, jadi yang di input itu masukkan username dan password yang akan digunakan. Nah, jika passwordnya salah, maka harus mengulang kembali codingannya tersebut. Tapi jika passwordnya benar, akan menuju ke tampilan one gadget. Terus di end function, terus yang ketiga itu ada function admin. Itu tuh ada outputnya one gadget, terus di inputnya itu kita memasukkan angka 1, maka kita akan menginput produk. Terus di end function, terus yang keempat itu ada function input, itu ada output halaman input produk, masukkan barang-barang yang ingin diinput, terus input juga masukkan huruf Y, maka akan kembali ke menu one gadget. Nah, jika memasukkan angka 2, akan muncul barang list yang telah diinput. Nah, dan jika memasukkan angka 3, akan kembali ke menu utama setelah login.
terus di end function lagi. Nah, yang berikutnya itu ada function cari. Itu ada di input, masukkan angka 2 untuk mencari toko. Nah, jika masuk huruf Y, akan kembali ke halaman utama shopping app after login. Dan jika memasukkan angka 1, akan ke tampilan menu toko Anugerah Elektronik. Terus di output daftar toko, input angka 1, dan jika memasukkan huruf Y, akan kembali ke daftar toko. Jika memasukkan angka 1, akan menuju ke halaman toko utama Anugerah Elektronik. Terus di end function lagi. Nah, yang keempat itu ada function AAFF. Itu input masukkan huruf N dan masukkan jumlah barang yang ingin dibeli. Input juga nomor barang yang ingin dibeli. Terus masukkan huruf N. Terus di end function. Terus ada function order 1. Jika memasukkan huruf N, kita akan menambah barang. Dan jika memasukkan huruf Y, akan masuk ke tampilan pembayaran. Terus di end function, yang berikutnya itu ada function pembayaran. Nah, di input kita masukkan nama penerima, masukkan nama asal kota penerima, masukkan nomor HP penerima juga. Terus ntar di outputnya itu akan tampil menu pembayaran. Terus kita input lagi metode pembayaran. Nah, jika memasukkan nomor 1, akan masuk nominal transfer antar bank. Dan jika memasukkan huruf N, akan kembali ke menu utama. Jika memasukkan huruf Y, akan memunculkan struk barang. Jika memasukkan angka 2, maka produk pesanan akan dicicil selama 6 bulan. Terus di outputnya itu, cicilan setiap bulan akan jatuh tempo setiap tanggal 4. Terus jika memasukkan huruf N, akan kembali ke menu utama. Dan jika memasukkan huruf Y, akan muncul tampilan struk pembayaran. Terus di end function, terus function berikutnya itu adalah function struk. Di function struk itu ada output, itu memunculkan tampilan struk pembayaran. Nah, di inputnya itu, jika memasukkan huruf Y, maka akan kembali ke menu utama. Terus di end function lagi, yang berikutnya itu ada function pesanan. Di sini ada output, memunculkan tampilan shopping apps. Terus di inputnya itu memasukkan angka 3, maka akan muncul struk pesanan. Terus di output struk pembayaran dan end function yang terakhir. Oke, sekian pseudocode dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Farhan atas pemaparannya. Untuk agenda selanjutnya yaitu pemaparan flowchart yang akan saya bawakan sendiri. Terdapat sebuah flowchart atau alur pemrograman ya. Pertama itu ada function main. Setelah itu ada output shopping app, yang mana si output ini tuh akan muncul pada saat nanti di running. Ada judul atau title itu shopping app, terus output user, dan output toko saya, yang itu ada keterangannya harus login atau must login. Dan di sini saya mendeklarasikan string username, password, and input. Kenapa saya menggunakan string? Karena di sini saya akan menginputkan sebuah nama, yang mana nama tersebut adalah sebuah huruf, makanya pakai string. Kemudian passwordnya juga. Terus output, masukkan username. Setelah itu input username. Setelah itu ada perintah output, masukkan password. Setelah itu kita inputkan passwordnya. Dan itu nanti bakal ada output one gadget. Yang mana situ ibaratnya mah lebih ke toko lah, toko one gadget itu. Di sini saya menggunakan deklarasi atau mendeklarasikan deklarasi A dan loop, karena tersebut akan saya gunakan pada saat si function if nanti. Oke, ya, output, input, loop A, terus input A. Mana sini nanti bakal ada penggunaan if ya. Yang mana ini tuh loopnya mulai dari 1 sampai dengan ke A. Setelah di next, ini maaf,
ini looping for looping for dari 1 sampai ke A itu. Setelah next, nanti di sini saya deklarasikan sebuah integer B1, B2, dan B3 yang mana B1, B2, dan B3 adalah berupa angka. Pada situ juga terdapat output atau sebuah bahasa 18 dengan seharga yang akan kita input pada B1. Output Poco M4 yang berharga input B2, begitupun dengan output TWS yang berharga input B3. Setelah semuanya sudah diinputkan, maka ia akan selesai, kemudian akan melanjutkan pada deklarasi selanjutnya, yaitu deklarasi C1, C2, C3, JB, dan Y, yang mana JB itu artinya jumlah beli. Setelah dideklarasikan, terdapat output list product atau list produk, yang mana list produk tersebut antara lain Galaxy 18 yang seharga 10 juta, terus Poco M4 yang seharga 2.800.000, dan output TWS yang seharga 500.000. Nah, output harga barang ke satu sejumlah C1, yang mana C1 yaitu si Galaxy 18 ini, makanya kita masukkan 10 juta pada input C1, kemudian output membeli sebanyak, maksudnya tuh kita mau beli seberapa banyak untuk barang pada C1 tersebut. Jika kita ingin masukkan 2, ya berarti masukkan 2 di sini, yang mana nanti itu akan menghasilkan sebuah total harga yang harus kita bayar gitu untuk barang pertama dengan rumus yaitu C1 sama dengan C1, yaitu harga barang pertama dikalikan dengan banyak barang yang kita beli gitu. Di sini kan disimbolkan dengan variabel ya. Nah, akan ditampilkan sebuah output atau hasil total barang harga yang harus kita bayar itu untuk sebuah barang satu itu. Begitu pula dengan harga barang kedua, input C2-nya kita masukkan. Tadi kan barang kedua itu adalah Poco M4 ya, seharga 2.800.000. Kita masukkan input Y-nya seharga 2.800.000, terus total harga barangnya. Terus kita masukkan juga kita pengen beli seberapa banyak dengan variabel Y, input Y. Nanti akan dihasilkan sebuah total harga dengan rumus C2 sama dengan C2 kali variabel Y. Dapatkan sebuah hasil C2 untuk barang ya, untuk yang 3 juga sebelumnya harga C3 atau input C3 seharga 500.000 untuk TWS tadi. Setelah itu kita masukkan juga kita ingin membeli seberapa banyak lagi di input Y itu. Setelah kita inputkan semuanya, nanti akan didapatkan juga hasilnya dengan menggunakan rumus C3 sama dengan C3 kali Y. Dan ditampilkanlah output C3, harga yang harus kita bayar untuk barang ketiga. Dan di sini terdapat JB atau jumlah beli, yang mana rumusnya itu JB sama dengan C1, C2, dan C3. Yang mana JB tersebut adalah harga barang total yang harus kita bayarkan untuk sebanyak 3 barang tersebut. Tuh, antara mulai dari TWS, terus Poco M4, dan Galaxy 18. Itu kita totalnya di JB gitu. Nah, output jumlah yang harus dibayarkan. Output JB nanti akan keluar. Lanjut ke, di sini terdapat output username, output ciri toko, dan output toko Anugerah Elektronik. Yang mana output ini itu adalah representatif atau suatu uh, suatu kalimat yang mewakili atau menggambarkan sebuah menu nanti di sana itu menu. Saya mendeklarasikan integer toko D1, D2, D3, X, dan total. Menggunakan integer, saya itu menggunakan angka, makanya menggunakan integer. Seperti tadi halnya, terdapat 3 barang lagi, mulai dari smartphone Android ya, seharga 2.750.000 dan powerbank 1000 mAh dengan harga 200.000. Kita masukkanlah output harga barang pertama dengan yang udah diketahui 7.300.000. Sama seperti tadi, output membelinya berapa banyak dengan variabel X, lalu di total harganya D1 sama dengan D1 kali sebanyak harga yang kita beli itu, barang yang kita beli. Maka dihasilkan nanti harga yang harus kita bayar untuk barang pertama. Begitupun dengan barang kedua, dengan yang sama persis perlakuan atau pengerjaannya, dengan rumus juga sama, D2 sama dengan D2 kali banyak barang yang kita beli, kemudian akan ditampilkan pada output D2. Lanjut ke harga barang ketiga juga sama, masukkan input D3 dengan yang sudah diketahui tadi, yang D3, yang baterai 1000 mAh
seharga 500.000, terus kita ingin membeli seberapa banyak dengan disimbolkan oleh variabel X, input X, lalu ditotalkanlah dengan rumus D3 sama dengan D3 kali X. Harga barang ketiga dikalikan dengan seberapa banyak membeli barang tersebut. Nah, tampilkanlah pada output D3. Di sini juga saya menggunakan string atau mendeklarasikan nama dan kota menggunakan string. Karena pada saat nama dan kota tersebut menggunakan huruf ya, bukan angka, makanya string. Kemudian integer nomor telepon menggunakan integer karena nomor telepon gitu angka, makanya menggunakan integer. Kan kita memasukkan nama penerima gitu dengan cara memasukkan nama tersebut, input nama, output masukkan nama kota. Nanti akan dihasilkan jawaban ya dari apa yang kita masukkan, mulai dari pembayar nama yang tadi, output outputkan pada kota tadi, dan juga telepon yang kita ya, nanti akan tidak terdapat bayar gitu sebelumnya. Soalnya itu ditambah di tiga seperti itu. Nanti akan dihasilkan sebuah harus kita bayar untuk barang TV 32 inch, terus dan satu barang yang lainnya yang tadi itu yang di total harga yang harus kita bayar sebelumnya. Bukan ini harga kita masuk input pembayarannya seharga 9.500.000. Berarti itu kan kurang dari si totalnya. Jika kurang, pembayarannya kurang dari total, sini saya terdapat fungsi atau iya fungsi if gitu. Jika dengan apa penjelasannya itu jika pembayarannya lebih dari total harga sebelumnya, jika benar ia akan ke kanan dan jika salah ia akan ke kiri. Karena pembahasan saya itu total apa analoginya total harganya 10 juta. Kemudian input pembayarannya hanya 9.500.000. Berarti itu kan kurang kan? Jika kurang maka ia ke arah kiri gitu. Maka nanti akan ditampilkan lah output yaitu kurang. Karena kurang, maka akan ada tawaran metode cicilan sebanyak 6 kali seperti itu. Dengan rumus atau ya dengan perintah yaitu cicilan sama dengan total harga dibagi 6 yang mewakilkan 6 bulan. Nah, output cicilan yang harus dibayarkan per bulan. Maka nanti akan keluar output cicilannya dari hasil si rumus cicilan sama dengan total dibagi 6. Saya itu bakal saya deklarasikan integer struct pengiriman transfer. Saya outputkan struk pembayaran yang akan saya tampilkan nanti pada programnya, terus output nama penerima, terus output nama yang sudah sebelumnya diinputkan kan output 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 input pembayaran yang sudah dibayarkan seperti itu. Nah, selanjutnya nanti akan ada output jumlah yang sudah dibayar. Jumlah yang sudah dibayarkan berarti kan sejumlah tadi 9.500.000 yang sudah kita bayarkan yang kurang tersebut. Ini akan dimunculkan juga transfernya melalui bank CBA, output status pembayaran dicicil, akan ditampilkan juga output cicilannya berapa yang harus kita bayarkan setiap bulannya, terus output pengiriman yaitu sedang diproses, kemudian outputnya itu nomor pemesanan. Jika tidak karena juta yang kita 10 terus total totalnya panas gitu lebih. Nah, jika
atau ya menjawab struk pembayaran. Oh ya, sebelumnya saya mendeklarasikan struk dan pengiriman juga. Setelah itu ditampilkanlah output struk pembayaran, output nama penerima dengan memasukkan nama yang sudah kita masukkan sebelumnya, terus output kuota, output nama telepon, dan output total harga. Yang mana nanti akan ditampilkan juga output total yang harus kita bayarkan. Taruhkan tadi kan 10 juta, maka nanti bakal hasilnya 10 juta. Terus output pembayaran, itu adalah output atau hasil yang sudah kita bayarkan tadi sebanyak 10.500.000. Maka nanti akan didapatkan bahwa uh, kita transfer menggunakan bank CBA, outputnya itu status pembayaran itu lebih bayar kan, kita lebih bayar. Nanti itu akan diproses, kemudian akan mendapatkan juga nomor pemesanan itu sebanyak 14. Nah, jika sudah melalui tahap-tahap sebelumnya, maka itu akan ada tahap akhir, yaitu N, fungsi fungsi N gitu, atau fungsi akhir dari sebuah si program flowchart tersebut. Seperti itu sih. Intinya hasil dari kurang ataupun lebih itu akan sama ujungnya pada fungsi N tersebut gitu. Jadi saya output project UAS algoritma pemrograman kelompok kelompok 3, tipe kelompok 3. Oke. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai alur pemrograman menggunakan flowchart. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan atau penjelasan mengenai kode yang akan dijelaskan oleh Andreas Padilla. Untuk itu, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alam. Saya Andreas Padilla akan menjelaskan kode program yang telah kelompok kami buat. Yang pertama tuh di sini ada library. Kami menggunakan beberapa library seperti stdlib.h, stdio.h, conio.h, dan string.h. Setelah itu ada tipe data, struct data, dengan komponen di dalamnya yaitu variabel barang dengan tipe data char dan merupakan array. Dan juga ada variabel harga dengan tipe data char dan array. Setelah itu ada beberapa variabel yang dideklarasikan, seperti variabel uname dengan tipe data char, habis itu ada variabel password, habis itu ada variabel key dengan tipe data char. Kenapa di sini menggunakan char? Agar bisa menerima input huruf maupun angka. Setelah itu ada variabel counter, ada variabel total dengan dideklarasikan kalau nilai awalnya itu sama dengan 0. Habis itu ada variabel bayar, ada variabel method. Habis itu ada variabel kota dengan tipe data char dan variabel notel dengan tipe data char. Setelah itu ada beberapa fungsi juga yang dideklarasikan, seperti fungsi admin, fungsi login, fungsi order 1, fungsi input, fungsi cari, fungsi AAFF, fungsi pembayaran, fungsi struk, dan fungsi pesanan. Yang pertama ada fungsi main. Fungsi main ini merupakan halaman utama dari program yang kami buat. Di dalam fungsi main ini ada beberapa fungsi lagi yang akan dijalankan, seperti sistem CLS. Setelah itu ada fungsi printf, akan ngeprint garis ini dan ngeprint shopping app, dan ngeprint user dari variabel nama, dari variabel uname. Setelah itu ada printf yang berisikan menu dan beberapa opsi. Di sini ada 4 opsi. Yang opsi pertama itu ada opsi toko saya, yang opsi kedua ada cari toko, yang opsi ketiga ada pesanan saya, dan opsi keempat ada keluar atau exit. Dan setelah itu ada printf, please select, dari mana ini merupakan inputan yang akan diinput oleh user, di mana user akan memilih salah satu dari 4 opsi ini. Setelah itu ada switch case dengan variabel yang ditinjau yaitu variabel key. Di sini ada 4 case. Jika user memasukkan angka 1 yaitu toko saya, maka akan menjalankan fungsi login. Jika user memilih 2, berarti case 2 berarti akan menjalankan fungsi cari. Jika memasukkan angka 3, maka akan menjalankan fungsi pesanan, dan jika memasukkan angka 4, maka akan mengembalikan nilai 0. Nah,
Yang pertama itu ada case 1. Jika user menginput satu, yaitu toko saya, maka akan menjalankan fungsi login. Nah, setelah itu ada fungsi login yang akan dijalankan ketika user menginputkan angka 1. Dan di dalam fungsi login ini ada beberapa fungsi lagi, seperti sistem CLS dan printf, please login first. Nah, di sini user tuh diminta login dengan memasukkan username dan password. Nah, setelah itu ada if, yang dimana password tadi itu masuk ke variabel password yang sudah diinputkan oleh user. Setelah itu ada if, jika password yang ada if dengan statement password sama dengan 123. Nah, jika password yang diinputkan oleh user tadi 123, maka if statement itu kan bernilai true. Jadi akan menjalankan fungsi admin. Jika password yang dimasukkan bukan 123, maka akan menjalankan fungsi printf, yaitu password salah. Setelah itu ada fungsi admin, yang dimana fungsi admin ini akan dijalankan ketika password yang dimasukkan oleh user itu bernilai 123. Di dalam fungsi admin ini ada beberapa variabel yang dideklarasikan dan ada beberapa fungsi. Yang pertama itu ada variabel yang dideklarasikan, yaitu variabel dengan nama list dengan tipe data struct data. Dideklarasikan dengan bentuk array sebesar 100. Setelah itu ada fungsi sistem CLS yang akan dijalankan, dan ada beberapa fungsi printf, seperti fungsi yang menjalankan tabel ini dengan nama OneGadget, yang dimana OneGadget ini adalah toko saya, yang sesuai di halaman utama tadi yang di opsi pertama. Setelah itu ada fungsi printf. Di sini ada menu lagi yang berupa 3 opsi. Yang pertama itu ada opsi input produk dan harga. Setelah itu ada opsi list produk. Setelah itu ada menu, di mana menu ini nanti akan kembali ke halaman utama. Dan di sini juga ada inputan user. User bisa memilih dari salah satu memilih salah satu dari 3 opsi ini, yang dimana nanti itu akan masuk ke variable key. Setelah itu ada if statement. Dengan statement pertama itu key sama dengan 1. Jika key yang dimasukkan oleh user itu bernilai 1, maka akan menjalankan fungsi input. Jika key-nya bernilai 2, maka akan menjalankan fungsi yang ini, yaitu ada beberapa fungsi, seperti sistem CLS, fungsi printf, list produk, yang dimana nanti kan pilihan kedua ini kan ini list produk. Nah, ini nanti akan menampilkan fungsi yang ini. Dan di mana di dalamnya itu ada table dengan nama list produk. Setelah itu ada perulangan for. Perulangan for yang parameternya itu i dengan batasnya itu counter. Dan dia akan ngeprint produk, nama produk, harga, dan lain-lainnya. Dan jika dipilih 3, maka kan key-nya bernilai 3. Berarti dia akan menjalankan fungsi main. Yang dimana fungsi main ini kan fungsi utama yang di halaman utama tadi. Nah, jika key-nya 1, maka akan menjalankan fungsi input. Nah, fungsi inputnya kan ini. Fungsi input yang berisi beberapa deklarasi variabel dan fungsi lagi. Di sini ada variabel list yang dideklarasikan, yaitu dengan tipe data struct data. Setelah itu ada fungsi CLS. Setelah itu ada fungsi printf, input produk. Yang sebagaimana kita tahu kan, opsi pertama itu tadi kan opsi untuk menginput produk dan harga pada toko kita. Nah, di sini akan dijalankan fungsi input jika dipilih nomor 1. Di mana di sini ada table dengan nama input, habis itu ada fungsi printf, jumlah yang ingin diinput. Ini tuh barang yang ingin kita input, produk-produk yang ingin kita input ada berapa totalnya. Dan di mana nilainya tadi itu akan masuk ke variable counter. Setelah itu ada perulangan for dengan parameternya itu i dengan batasnya itu counter. Nah, counternya itu kan tadi sesuai dengan jumlah barang yang ingin kita input. Dia akan mengulang sebanyak yang ingin kita masukkan barangnya. Setelah itu ada printf. Di dalam fungsi for ada printf. Printf produk ke sekian dan masukkan nama produk. Di sini masukkan nama produk yang nanti itu akan masuk ke variable list. Variable list dengan indeksnya itu i. Sesuai dengan perulangan for. Jika i-nya bernilai 0, maka indeksnya itu 0. List ke 0, variabel barang. Setelah itu ada masukkan harga. Masukkan harga di mana nanti kita itu bisa masukkan harga angka, dan nanti akan masuk ke variabel list
indeks ke I pada komponen harga. Nah, setelah itu kan akan dijalankan fungsi yang ini, printf back Y. Jika kita menekan Y nanti, maka akan menjalankan fungsi statement if ini. Jika if-nya bernilai Y, maka akan balik ke fungsi awal, fungsi admin. Setelah itu ada fungsi cari. Nah, di mana dalam fungsi cari ini ada beberapa fungsi lagi, seperti fungsi sistem CLS, printf, table ini dengan nama daftar toko. Yang dimana daftar toko ini memang hanya ada satu saja, yaitu toko anugerah elektronik. Di sini ada printf toko anugerah elektronik dengan pilihan satu. Nah, nanti kita bisa menginputkan mau ke mana. Kita akan misalnya milihkan satu, milih toko anugerah elektronik, maka nanti akan masuk ke variable key. Di sini ada if statement dengan statement key sama dengan 1, maka akan menjalankan fungsi AAFF. Jika key-nya sama dengan 2, maka menjalankan fungsi main. Nah, setelah itu ada fungsi AAFF. Fungsi AAFF ini kan dijalankan ketika key-nya itu bernilai 1, yang dimana itu 1 itu kan merupakan toko anugerah elektronik. Nah, kita akan masuk ke fungsi AAFF ketika memilih toko anugerah elektronik. Yang dimana di dalam fungsi AAFF ini ada beberapa fungsi sistem CLS dan printf dengan table dan nama anugerah elektronik. Di dalamnya itu ada produk yang dijual oleh anugerah elektronik, yaitu ada 4 produk. Yang pertama ada Android Smart TV dan beserta harganya, speaker Bluetooth, smartphone Android, power bank, dan masing-masing produk itu ada harganya. Pertama 2.300.000, 650.000, 2.750.000, 250.000. Nah, setelah itu ada kayak ada gerbang gitu, gimana tuh kita nanti bisa milih kita mau kembali ke halaman sebelumnya atau ingin membeli. Jika kita ingin membeli, maka inputkan Y. Jika ingin membeli, inputkan N. Jika kembali, inputkan Y. Nah, di mana nanti hasil inputnya itu akan masuk ke variable key. Nah, setelah itu ada if statement lagi. If statement dengan statementnya itu key sama dengan Y. Yang pertama, jika key sama dengan Y, maka jalankan fungsi cari. Yang dimana itu nanti akan kembali ke fungsi sebelumnya. Jika key sama dengan N, maka akan menjalankan printf dengan scanf, yang dimana berisi jumlah barang yang ingin dibeli dan akan masuk ke variable counter. Di sini itu kita bisa menginputkan berapa barang yang ingin kita beli dari toko anugerah elektronik. Yang dimana nanti jumlah barang yang kita beli itu misalnya mau beli barang 3, berarti nanti yang ketiga itu akan masuk ke variable counter. Setelah itu akan menjalankan fungsi order 1. Nah, di sini ada fungsi order 1 yang dijalankan ketika selesai menginputkan jumlah barang yang ingin dibeli. Yang pertama itu ada deklarasi dari variabel kode dengan tipe data integer. Setelah itu ada fungsi printf, ngeprint garis ini, dan fungsi print masukkan opsi dalam bentuk kode nomor. Maksudnya kode nomor itu kode nomor dari produk. Di sini kan TV Android kodenya 1, speaker Bluetooth 2, smartphone Android 3, powerbank 4. Maka akan dimasukkan kodenya itu yaitu 1, 2, atau 3, atau 4. Setelah itu ada perulangan for. Perulangan for dengan batasnya itu counter, dengan parameternya itu I. Dalam perulangan for ini akan ada printf, itu masukkan barang mana yang ingin dimasukkan, barang 1, 2, 3, atau 4. Jadi mana nanti itu akan masuk ke variabel kode. Nah, setelah itu di dalam for itu ada if statement. If statement yang berisi 4 statement. Jika barang yang kita pilih itu barang 1, berarti kan kodenya 1, maka akan menjalankan if statement yang ini. Printf, Android Smart TV, total. Nah, setelah masukkan kode 1, di sini ada deklarasi dari nilai total. Totalnya itu ditambah dengan 2.300.000. Jadi mana 2.300.000 ini kan harga dari TV. Nah, jika pilihnya 2, maka nilai total akan ditambah dengan harga dari speaker Bluetooth, di mana dengan kode 2. Demikian dengan 3 dan juga 4 akan ditambah sesuai dengan harganya masing-masing ke dalam variabel total. Setelah itu ada fungsi printf. Setelah selesai menginputkan barang dan harganya, akan menjalankan fungsi printf. Di mana di sini ada opsi lagi, menu pembayaran atau tambah barang. Jika kita ingin ke halaman berikutnya yaitu menu pembayaran, maka kita memilih huruf Y.
Jika ingin menambah barang yang ingin kita beli, kita pilih N. Misalkan akan pergi ke menu pembayaran, maka pilih Y, dan mana nilai Y ini masuk ke variable key. Setelah itu ada if statement. If statement dengan statement key sama dengan Y. Jika key-nya Y, maka akan menjalankan fungsi pembayaran. Jika key-nya sama dengan N, akan menjalankan fungsi AAFF, yang mana AAFF ini fungsi dari yang berisi toko anugerah elektronik, maka dia akan kembali ke atas lagi. Jika Y kan menjalankan fungsi pembayaran, maka akan pergi ke halaman selanjutnya, yaitu fungsi pembayaran. Di mana fungsi pembayaran ini ada sistem CLS dan ada printf. Printf masukkan nama penerima yang nanti akan masuk ke variabel uname, masukkan kota penerima, nanti masuk ke variabel kota, masukkan nomor telepon penerima, masuk ke variabel notel. Setelah itu ada fungsi sistem CLS lagi, dan ada fungsi printf, yang dimana dia akan mencetak tabel dengan nama menu pembayaran. Nah, di dalam menu pembayaran ini ada beberapa informasi seperti nama penerima, kota penerima, nomor telepon penerima. Yang dimana nanti hasilnya itu adalah yang sudah diinputkan sebelumnya tadi, yaitu di sini. Kan di outputnya di sini. Dia akan output di sini. Setelah itu ada printf output ini jumlah yang harus dibayar. Jumlah yang harus dibayar ini merupakan nilai dari variabel total yang sudah ditambah-tambahkan sebelumnya pada perulangan for beserta if statement di dalamnya. Setelah itu kan ada printf, metode pembayaran. Di sini ada opsi lagi. Ada dua opsi, yaitu pertama ada cash dan cicilan 6 bulan. Jika kita memilih cash, maka kan akan masuk nilai, jika kita memilih 1, maka kan angka 1 itu akan masuk ke variabel metode. Di sini ada if statement. Jika metodenya sama dengan 1, maka akan jalankan fungsi ini. Nah, seperti yang kita tahu, kalau 1 itu kan metode pembayarannya cash, maka akan menjalankan fungsi ini. Dia akan membuka menu transfer bank CBA dengan nomor transfer sekian dan nominal transfer. Nah, nominal transfer ini bisa kita inputkan nilainya. Inputkan nilainya sesuai dengan jumlah yang harus dibayar. Nanti ini nominal transfernya itu akan masuk ke variabel bayar. Setelah itu dia akan pergi ke sini, cetak struk Y atau menu utama N. Jika kita mencetak Y, maka akan pergi ke menu struk, yaitu menjalankan fungsi struk. Jika kita memilih menu utama, memilih N, maka akan balik ke fungsi main, fungsi halaman utama awal tadi. Misalkan di sini saya memilih struk, maka akan pergi ke variabel fungsi struk. Di sini berisi beberapa fungsi lagi. Seperti sistem CLS dan printf. Printf dia akan ngeprint table dengan nama struk pembayaran dengan beberapa informasi seperti nama penerima, kota penerima, nomor telepon penerima, yang dimana outputnya itu sesuai dengan yang kita inputkan sebelumnya. Habis itu ada ini garis. Setelah itu ada harga, total harga, dan jumlah yang sudah dibayar. Total harga ini total harga dari keseluruhan barang yang kita beli, dan jumlah yang sudah dibayar ini merupakan nilai dari yang sudah kita inputkan di awal tadi. Di sini di jumlah transfer kan kita sudah menginputkan nilai yang harus ditransfer dan akan dihasilkan outputnya akan di sini. Nah, di sini ada if statement. If statement metode 1. Jika metodenya 1, metode 1 kan itu cash. Nah, di sini dibagi dalam 3 kondisi lagi. Dibagi dalam 3 statement lagi. Jika total yang harus dibayarnya itu sama dengan apa yang kita bayar, dengan kata lain lunas, maka akan menjalankan fungsi yang ini. Transfer bank CBA, status pembayarannya lunas, pengirimannya sedang diproses dengan nomor pemesanan sekian. Ini merupakan nomor acak aja. Dan di sini kondisi kedua, jika nominal yang sudah kita bayarkan itu kurang dari total, kurang dari jumlah yang harus dibayarkan. Dalam arti kata kita kurang, transfernya itu kurang, maka akan mengeprint ini, printf transfer bank CBA dengan status pembayaran kurang, pengirimannya ditangguhkan, nomor pesanannya sekian. Dan kondisi ketiga itu, jika jumlah yang kita bayarkan itu lebih dari apa yang harus dibayarkan. Dengan kata lain itu kan lebih bayar. Berarti akan menjalankan fungsi di bawah ini, yaitu transfer bank CBA, status pembayaran lebih bayar dengan sekian. Nah, ini bisa dilihat juga nanti di mana hasilnya itu merupakan variabel bayar dikurang total. Sedangkan yang kurang itu total dikurang bayar.
Nah, setelah itu ada metode kedua. Metode kedua ini kan cicilan. Berarti akan ngeprint status pembayarannya itu dicicil dengan jumlah cicilannya itu sebanyak 6 bulan. Di sini ada persende akan menampilkan output jumlah cicilan selama 6 bulan tersebut, yang dimana merupakan variabel total yang dibagi dengan 6. Setelah itu ada pengiriman sedang diproses, nomor pesanannya sekian, yang merupakan nomor acak saja. Setelah itu ada printf, yaitu menu utama Y. Jika kita pencet Y, maka akan kembali ke menu utama, di mana nilai ini masuk ke variabel key. Jika if statementnya bernilai benar, maka akan menjalankan fungsi main. Fungsi main ini balik ke halaman utama. Dan di halaman utama itu kan ada uh, opsi ketiga, yaitu pesanan saya. Jika case-nya itu bernilai 3, maka akan menjalankan fungsi pesanan, yang dimana fungsi pesanan ini isinya itu merupakan fungsi strat. Dia akan menjalankan fungsi di atasnya, menampilkan informasi dari pembayaran sebelumnya. Sekian itu saja kode program yang bisa saya presentasikan. Saya kembalikan lagi kepada Alam, moderator. Baik, lumayan panjang ya. Terima kasih Andreas untuk pemaparan kodenya. Untuk selanjutnya yang terakhir yaitu simulasi pemrograman ya. Ya, untuk bagian terakhir yaitu untuk Furcon, ya untuk simulasinya dipersilakan. Ya, baik sebentar. Siap. Udah kelihatan sini. Bentar dikecilin ini. Oke, jadi di sini saya akan mensimulasikan program yang telah kita buat. Pertama, di sini kita ada tampilan shopping app, tetapi user di sini tuh masih kosong karena belum kita login. Jadi kita pilih satu kan, select satu. Habis itu kita masukkan username, misalnya nama saya Furkon. Nah, terus kita masukin password 123. Setelah kita daftar login tadi, terus kita masuk yang satu input produk dan harga. Tuh. Terus ya jumlah produk yang ingin diinput, misalnya saya masukkan 3. Terus ya produk ke satu, saya mau smart TV. Masukkan harganya 2.300.000. Di situ produk kedua saya masukin apa ini? HP, smartphone. Terusnya harganya 2.700.000. Sama produk ketiga saya masukin power bank. Ya 200.000. Setelah kita input produk, di sini kita masukkan Y untuk kembali. Setelah produknya diinput, di sini kita bisa ngelihat list produk kalau kita milih angka 2. Nih contohnya. Nah, itu yang list produk yang udah kita masukin tadi. Terus kita balik lagi dengan menginput Y. Di situ kita pilih yang 3 nih, kita input 3. Kita pergi ke menu. Nah, ini kan udah tampilan shopping app setelah login kan, usernya udah ada tuh Furcon. Terus ya di sini kita mau cari toko nih, mau beli barang misalnya di toko. Input 2, terus masuk ke output daftar toko. Sini kita masukin 1, toko Anugerah Elektronik. Nah, di sini tuh ada beberapa produk dari Anugerah Elektronik. Di sini kita bisa mencet Y untuk kembali sama N buat beli. Misalnya kayak saya pencet Y. Nah, dia kan balik ke yang daftar toko tadi. Kita masuk lagi input 1. Di sini karena kita mau beli, kita input N. Di situ jumlah barang yang ingin dibeli. Saya pengen beli 2 barang aja. Pertama, saya masukin barang yang ke satu tuh, yang satu ada Android Smart TV. Sama barang keduanya tuh saya mau yang speaker Bluetooth 2. Terus ya di sini kita bisa menu pembayaran jika input Y, sama tambah barang jika kita input N. Karena di sini kita mau langsung bayar, jadi kita langsung aja input Y. Terus saya masukkan nama penerima. Sama kota penerima, masukin Bekasi. Sama nomor telepon.
Nah, setelah di sini tuh kita bisa milih cash atau cicilan 6 bulan. Karena di sini saya mau langsung bayar cash, maka saya input 1. Terusnya di sini kita bisa masukin nominal transfer. Saya masukin 210 juta 9.000. Terusnya di sini kita bisa cetak struk dengan input Y dan kembali menu utama dan input N. Di sini kita lihat cetak struk. Jadi kita input Y. Nah, ini struk pembayarannya. Total harga sama jumlah yang sudah dibayar. Terusnya kita balik lagi dengan menginput Y. Nah, kita balik ke menu utama. Tadi kan juga ada yang itu tuh, yang cicilan 6 bulan. Kita juga coba yang cicilan 6 bulan. Kita coba lagi ya dari yang tadi. Cari toko, input 2, terusnya 1, input buat toko. Nah, di sini kita beli lagi, input N. Sini saya beli 1 barang aja. Kita beli yang Android TV. Terus kita ke menu pembayaran. Ya. Nama penerima lagi, Furkon. Nah, di sini kita coba yang input 2, cicilan 6 bulan. Oke. Di sini tuh dijelasin lagi ada output cicilan 6 bulan. Cicilan setiap bulan sebesar 875.000 jatuh tempo setiap tanggal 4. Terus ya kita input Y untuk cetak struk. Nah, di sini udah keluar struk pembayarannya. Setelah struk pembayaran kelar, kita bisa balik lagi ke menu utama dengan input Y. Ya, sekian simulasi dari program kami. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Furkon atas pemaparannya. Ya, alhamdulillah ya, udah selesai penjelasan mengenai project final ya. Project final algoritma pemrograman mulai dari pseudocode, terus flowchart, habis itu kode, dan yang terakhir itu simulasi. Mungkin hanya sekian pemaparan atau penjelasan dari kami, kelompok 3 yang beranggotakan saya, Lamak Baralfata, kemudian Andreas Fadila, Farhan Muhammad Septiansa, dan juga M. Furqon Givanus, kelas 1B, Teknik Elektro. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Ya, langsung N ya. Siap. Siap.